Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini, saya akan menceritakan tentang pengalaman saya menjadi narasumber di kegiatan BGP atau Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo. Nah, kegiatannya adalah terkait dengan bagaimana membangun sekolah aman dengan melakukan penguatan kepada guru BK maupun kepada tim PPK, tim pencegahan dan penanganan kekerasan di Satuan Pendidikan sebagaimana amanat dalam Permendikbudristek 46 tahun 2023 ya. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan, anak, dan kulineran. Jadi kegiatan gelar wicara tindak kekerasan di Satuan Pendidikan dan Pemberdayaan Guru BK ini diselenggarakan oleh Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo. Dan di sini juga berkolaborasi dengan DWP-nya Gorontalo juga BGP-nya Gorontalo. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 275 peserta, terdiri dari perwakilan tim PPK kemudian ada kepala sekolah, lalu ada guru BK. Sebenarnya ada beberapa pengurus OSIS tapi pengurus OSIS kan materinya tersendiri. Nah, kecuali pada saat pembukaan itu bersama-sama. Dan ini dari 275 itu berasal dari tidak hanya kota Gorontalo, tapi Kabupaten Gorontalo, bahkan beberapa kabupaten yang jaraknya jarak tempuhnya dari tempat acara itu sekitar 4 jam untuk waktu tempuhnya. Itu pun hadir dan juga penuh semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, kegiatannya ini sendiri dibuka secara resmi oleh PJ Gubernur Provinsi Gorontalo setelah sambutan dari kepala BGP-nya Provinsi Gorontalo, kemudian dilanjutkan oleh sambutan sekaligus membuka acara adalah gubernur dan setelah pembukaan acara itu baru kemudian dilanjutkan dengan komitmen, yaitu menuliskan komitmennya jadi ada spanduk besar dan semua orang yang hadir itu ikut memberikan komitmen. Dan yang dilakukan pertama adalah Gubernur PJ Gubernur Gorontalo beserta Kepala BGP Provinsi Gorontalo itu
pertama kali menempel lalu disusul oleh peserta-peserta lain dengan sangat antusias. Nah, setelah itu break ya, kopi, snack, dan barulah dilanjutkan dengan narasumber. Ada 2 sesi, sesi pertama pagi dan sesi kedua adalah setelah istirahat makan siang. Jadi pada sesi pertama itu setelah pembukaan acara dimulai sekitar pukul 10-an ya, 10.30 malah. Kemudian ada 2 narasumber. Yang pertama adalah saya ya, sebagai pemerhati anak dan pendidikan. Saya memberikan materi terkait tentang Permendikbudristek 46, tapi ini khusus penanganan. Jadi saya penekanannya adalah penanganan. Bagaimana penanganan itu dilakukan untuk sesuai dengan Permendikbudristek 46. Tentu ini hal yang dihadapi oleh banyak sekolah dan tim PPK ya. Jadi akan ada pemberdayaan sebenarnya atau seperti BIMTEK buat mereka, tapi ini adalah untuk mensosialisasi dulu bahwa ada Permendikbudristek 46 dan ada tugas mereka ya, prinsip-prinsip kerja mereka yang diatur di dalam Permendikbudristek 46. Nah, setelah itu narasumber kedua ya setelah saya adalah dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Gorontalo. Dan ini tentu berbicara tentang bagaimana ya penanganan kasus-kasus anak ketika masuk ke dalam proses hukum ya. Itu dijelaskan hal yang seperti itu. Nah, setelah itu memang tanya jawab ya. Nah, setelah tanya jawab baru kemudian istirahat. Nah, seperti apa nih ya jalannya kegiatan, kita bisa lihat dalam cuplikan video berikut ini. Yang saya hormati para pejabat UPT Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah seprovinsi Gorontalo, ibu-ibu narasumber, ibu moderator, bapak ibu pejabat bidang pidana umum dari Kejaksaan Negeri seprovinsi Gorontalo, bapak ibu pejabat perlindungan perempuan dan anak dari kepolisian, pemberdayaan guru bimbingan konseling dalam rangka mencegah dan menangani tindak kekerasan di satuan pendidikan, dan juga termasuk sekaligus sosialisasi Gorontalo, Bapak Ibu Ketua Organisasi Profesi Guru seprovinsi Gorontalo, Ketua Komite Sekolah, Pengawas Sekolah, Ketua OSIS, Guru Bimbingan Konseling, para wartawan, organisasi bantuan hukum dan lembaga swadaya masyarakat seprovinsi Gorontalo yang saya hormati. Izin melapor Pak PJ Gubernur, kegiatan ini perlu membuka ruang diskusi dari seluruh pemangku kepentingan agar hal ini dapat dimitigasi sehingga kejadian yang demikian dapat berkurang atau bahkan tidak terulang kembali. Berdasarkan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, pada tahun 2023 terdapat lebih dari 3.000 kasus kekerasan terhadap anak, di mana sebagian besar terjadi di lingkungan pendidikan. Bahkan survei terbaru menunjukkan bahwa 1 dari 5 siswa di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik maupun verbal di sekolah. Di
Di Provinsi Gorontalo sendiri sampai dengan Oktober 2024 tidak sedikit laporan terkait kekerasan di sekolah mencakup kasus perundungan, pelecehan, dan tindakan kekerasan lainnya. Ini tentu menjadi peringatan pendidikan dasar dan menengah Provinsi Gorontalo, Bapak Ibu narasumber, para pimpinan UPD provinsi, saya lihat hadir di sini Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas PPPA, serta Kepala Pimpinan UPD di Kabupaten Kota, Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo, Bapak Ibu pejabat bidang pidana umum dari Kejaksaan Negeri, pejabat perlindungan perempuan dan anak dari Kepolisian Provinsi Gorontalo, Bapak Ibu pejabat dari Kanwil Kumham Gorontalo, Ombudsman Gorontalo, pejabat dari Kantor Agama Provinsi Gorontalo, pejabat dari Dinas Sosial Dharma Wanita Persatuan PT Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kepala LPP RRI Gorontalo, Bapak Ibu Ketua Organisasi Profesi Guru, Ketua Komite Sekolah, Pengawas Sekolah, Ketua OSIS, Guru Bimbingan Konseling, dan para Bapak Ibu sekalian yang saya diberikan amanah untuk membagi dulu acara pada hari ini agar kita lebih dekat dengan narasumber, yaitu kita ada dua orang perempuan yang sangat luar biasa dan hebat-hebat ya. Ya, bagaimana kalian hari ini Bapak Ibu? Baik, ya luar biasa ya. Sebelum saya mulai pendidik Islam Kuwait tingkat nasional dari UNJ dan penerima award internasional Kuwait Foundation dalam bidang sains. Nah, saat ini beliau sebagai ASN suku dinas pendidikan wilayah 2 Jakarta Utara yang juga menjadi anggota Satgas pengawas isu strategis GP dan pendidikan yang vokalis Kitchen Kemendikbudristek 2024-2025. Hadirin sekalian, untuk materi yang pertama, mari kita berikan yang mulia untuk berbicara tentang pemberdayaan guru BK. Hal ini tentunya diharapkan satuan pendidikan dapat mengetahui bentuk-bentuk perlindungan. Nah, sebenarnya harus kita ketahui apa sebenarnya hukum itu, apa sebenarnya yang dilarang oleh sekolah. Maka kemudian dilahirkanlah di masa era Pak Nadiem Makarim, yaitu Permendikbudristek nomor 46 tahun. Nah, untuk sesi kedua ya itu juga dua narasumber. Narasumber pertama adalah seorang psikolog forensik ya, Ibu Ratri. Kemudian dilanjutkan ya oleh perwakilan dari unit PPA ya Polda Provinsi Gorontalo. Kebetulan ini semua narasumbernya perempuan ya. Setelah itu seperti biasa dilanjutkan dengan tanya jawab ya. Nah, yang tanya jawab ini memang mulai dari sesi diskusi pertama maupun sesi diskusi kedua itu banyak sekali. Tapi karena keterbatasan waktu kan nggak bisa semua ya. Bahkan waktu sesi pertama kan ada live ya, sehingga banyak juga pertanyaan-pertanyaan di YouTube ya. Nah, seperti apa nih ya pertanyaan-pertanyaannya? Kemudian bagaimana sebenarnya jalannya acara diskusi sampai tanya jawab? Nah, kita bisa simak dalam video berikut ini. Anak remaja dan keluarga, dan saat ini menjadi pengurus pusat Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia. Nah, untuk materi yang pertama ini, Ibu akan menyampaikan materi terkait dengan peran Polri dalam perspektif penanganan pelaku dan korban memahami dinamika psikologis. Untuk waktu dan tempatnya kita silakan kepada Ibu.
tidak mendapat kesempatan gitu. Ya, ini menunjukkan bahwa ada relasi kuasa. Next. Ya. Bagaimana dinamika psikologis korban ketika ada relasi kuasa, gitu ya? Relasi kuasa ini menyebabkan korban itu merasa takut, kemudian dia di bawah ancaman, begitu. Dia merasa takut karena di bawah ancaman, dia merasa tidak berdaya, begitu. Kemudian bingung harus gimana. Bahkan juga ya Bapak Ibu, sangat mungkin ketika pelecehan seksual itu korbannya anak, kemudian ada proses pelaku ini melakukan grooming. Grooming itu dalam tanda kutip bujuk rayu gitu ya. Sehingga secara psikologis, secara emosi, anak itu juga dalam kondisi yang dia tidak terkait dengan hasil Peksos, kemudian kita koordinasi dari Dinas P3A terkait dengan pendampingan anak, di mana pada saat anak korban diperiksa itu wajib didampingi oleh P2TP2A, petugas sosial, dan juga didampingi oleh psikolog. Jangan sampai yang seperti saya dengar tadi bahwa kembali mengingat-ingat kembali apa kejadian terjadi terhadap dirinya, apalagi anak tersebut merupakan korban persetubuhan, pemerkosaan maupun pencabulan, karena itu akan menimbulkan trauma terhadap anak tersebut. Dan upaya-upaya yang kami lakukan itu kita sampai dengan adanya pemulihan psikolog terhadap anak. Jadi kita upayakan kepentingan terbaik bagi anak. Jadi terkait dengan anak sebagai korban, ada juga anak sebagai pelaku, di mana dalam penyidikan kami di kepolisian itu tidak ada istilah tersangka. Yang membedakan dewasa dengan anak itu adalah statusnya. anak, kita mesti memahami kenapa anak diam, kenapa anak itu diam saja. Bapak Ibu, manusia itu punya respon untuk mekanisme. Hari ini saya sebenarnya ingin sekali bertanya dari sesi yang pertama, tapi tidak apa-apa, saya ingin banyak sekali bertanya di sesi yang kedua ini. Mungkin saya mau cerita dulu. Ada beberapa kasus yang kita tangani, dan itu baru 1 minggu belakangan. Itu sudah ada 2 kasus, dan itu terjadi di SMA, satu di kota, satu di bagian Kabupaten Gorontalo. Disclaimer dulu, ini bukan Gus Durian Gorontalo yang menangani, tapi berkolaborasi dengan teman-teman Jejak Puan. Jadi di Jejak Puan itu ada berbagai NGO perempuan yang ada di Gorontalo, dan bersatu lalu kemudian kita menangani kasus, menerima laporan dari kasus-kasus yang ada di Gorontalo. Nah, yang barusan itu kami itu secara spontan mencubit siswa. Pada saat kami mencubit siswa, ternyata ada bekas. Di TPPK kami sudah selesaikan, siswa sudah damai dengan guru, sudah aman. Tetapi orang tua melakukan pelaporan ke pihak kepolisian, dan kepolisian merespon. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan kami, mungkin di mata hukum bagaimana Ibu? Karena kami juga terus terang ada yang namanya Undang-Undang Perlindungan Tenaga Pendidik. Tetapi apakah kasus ini akan dilimpahkan ke kejaksaan? Hanya modal cubit saja Bu, dan menimbulkan bekas di tangan. Menurut Ibu di mata kepolisian, apakah ini akan dilimpahkan ke kejaksaan? Karena ada saksi, ada juga korban, dan ada pelaku. Menurut Ibu bagaimana? Mungkin sekian. Itu berbeda gitu. Jadi saya pikir mungkin pengambilan kesimpulannya dalam penulisan laporan yang kurang pas gitu ya, bukan berarti dalam pengambilan data yang salah. Nah, itu tadi sudah dijawab beberapa kali, akan dilakukan untuk proses second opinion atau pendapat pembanding ahli.
Lalu masih dari Bu Hikmat tadi tentang secondary trauma bagi petugas, atau dalam hal ini Bapak Ibu guru gitu ya, terutama bertugas sebagai TPK, ya sangat mungkin terjadi secondary trauma. Oleh karena itu, apa yang perlu dilakukan sebenarnya bukan supaya tidak terjadi secondary, tetapi bagi dari P3A Kabupaten Bonegolango, kami juga dari kota, dari Limboto, kita sekarang melakukan pemeriksaan terhadap korban. Tidak perlu kami ada surat dulu baru petugasnya datang. Cukup dengan kami menelpon, memberitahukan bahwa ada kasus dan korban ini butuh pendampingan dari pihak dari P3A maupun dari dinas sosial dengan kemampuan yang mana bagaimana alur untuk kami jika ada laporan kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua kandung, dan perbuatan itu sudah berulang-ulang kali dilakukan sejak anak tersebut kelas 1 SD. Jadi kami dari PPA itu di masing-masing Polres. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketua OSIS dari SMP Negeri 1 Marisa. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yusril Anto dari SMA Negeri 1 Kabila selaku Ketua OSIS. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Immanuel Anugrah Mahesa selaku Ketua OSIS dari SMA Negeri 1 Gorontalo Utara. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Saza Mariza Biani Mahmud selaku Ketua OSIS SMA Negeri 3 Gorontalo. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gorontalo, stop kekerasan, tingkatkan kecerdasan, mari mengedukasi, satukan diri, dan membangun sekolah menjadi sekolah yang unik. Oke ya, demikian ya kegiatan gelar wicara ya terhadap tindak kekerasan di satuan pendidikan serta pemberdayaan guru bimbingan konseling atau guru BK. Kegiatan ini memang kan diikuti oleh perwakilan beberapa wilayah dan mereka semua ya, itu tidak hanya dari kota Gorontalo tapi dari berbagai wilayah yang sangat jauh pun mereka demikian semangat mengikutinya. Hingga akhir yang bertanya pun banyak sekali ya, walaupun waktunya terbatas tapi yang tunjuk tangan untuk bertanya cukup banyak, dan yang antusias untuk nyamperin nih ya para pembicaranya gitu di tempat yang informal pun itu juga banyak ya. Mereka memang punya kesadaran untuk membangun sekolah aman dan mengimplementasikan Permendikbudristek 46 tahun 2023 ya. Nah, sukses untuk Balai Guru Penggerak. Semoga ya semua kegiatan ini akan memberi makna ya dan akan membangun komitmen untuk stop kekerasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan, anak, dan kuliner. Terima kasih.